materinya. Jadi Ibu jelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama dengan kegiatan kita mengamati gambar yang ada di depan ini. Ibu mengharapkan anak-anak dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci ya. Nah, kemudian yang kedua dengan kegiatan berkreasi menggambar, nanti ada instruksi dari Ibu untuk menggambar. Kemudian dengan menggambar itu kalian dapat menunjukkan cara kerja organ peredaran darah manusia. Kemudian menyebutkan bagian-bagian dan ciri-cirinya sesuai dengan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Dan yang terakhir dengan kegiatan mencari tahu bagaimana sih kerjanya peredaran darah tersebut ya. Oke. Baik, silakan persiapan dulu buku tulisnya, kemudian dari persiapan semua. Nah, di sini Ibu akan melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran Synthesizer. Nah, Synthesizer itu sebelum kita melangkah ke pembelajaran intinya, Ibu jelaskan dulu Sing itu. Ini model pembelajaran kita nanti ya sayang ya, sebelum kita ke intinya. Nih, think adalah berpikir ya. Jadi sebelum kita nanti melangkah, sebelum kita ada tugas, sebelum kita menggambar, berarti kita harus diharuskan untuk berpikir dulu. Kemudian ada namanya plan. Plan ini adalah membentuk pasangan. Jadi di antara kalian nanti ada yang duduk berpasangan, ya, berbentuk kelompok, ya seperti itulah ya. Nah, terakhir adalah share. Share ini adalah ketika sudah Ibu berikan tugas, nanti ada beberapa di antara kalian yang menyebutkan hasil yang tugas yang kalian diskusikan bersama dengan tim masing-masing ya. Perwakilan untuk 1 atau 2 orang. Udah siap belajarnya? Udah siap? Oke. Nah, di sini ada gambar sistem peredaran darah manusia itu ada. Yang pertama tadi sudah disebutkan adalah jantung. Nah, jantung boleh di situ kan kita punya buku pegangan masing-masing. Silakan kalian baca dulu, anak-anak baca yang tentang jantung untuk mengenali. Bisa dilihat, sudah lihat jantungnya? Ada gambar jantung seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Nah, apa sih itu jantung? Ada yang bisa menjawab? Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi mengolah darah ke seluruh tubuh. Bagus, benar ya. Nah, itu gambar
biasa dengan memberikan organ pada manusia yang namanya jantung sebagai organ tubuh yang terpenting untuk kehidupan manusia. Nah, yang kedua adalah paru-paru. Lihat lagi catatan bukunya, paru-paru itu apa sih? Gambarnya paru-paru ini adanya di sini ada ya, tertulis ya nak ya di buku pegangan masing-masing. Di sini kita lihat di sini ada gambar yang berwarna kuning, kemudian ada ini ada tampilannya, di sini ada nama-namanya, dan di situ kita akan mengenal, oh ini fungsinya seperti apa sih, ini vena paru-paru, ini jantungnya di sini. Berarti ini adalah gambar keseluruhan dari tubuh manusia. Ya. Nah, kemudian kalau yang ini tadi ini adalah jantungnya. Jantungnya itu hanya gambar jantung di sini. Nah, kalau di sini keseluruhannya. Berarti di sini ada jantung. Di sini ada jantungnya, ini jantungnya ya. Ya. Oke. Coba dilihat nah, di situ ada di buku pegangannya tentang pembuluh darah. Ada? Oke, siapa yang tahu tentang pembuluh darah? Ada yang bisa? Dari bukunya boleh. Silakan sebutkan nak. Caranya dibesarkan. Pembuluh darah merupakan saluran darah dari darah dari jantung ke seluruh tubuh maupun
jenis pembuluh darah. Ada 2 jenis pembuluh darah. Coba jelaskan satu-satu. Yang pertama tadi pembuluh darah nadi. Nah, nanti jelaskan fungsinya apa. Kemudian yang kedua pembuluh darah balik. Nah, silakan jelaskan fungsinya apa. Jadi perbedaannya. Begitu dulu tugasnya yang pertama. Silakan dicari masing-masing. Boleh dilihat kesimpulannya di buku pegangan. Bu. Ya, ada pertanyaan? Pembuluh balik disebut vena, pembuluh nadi atau pembuluh balik itu pembuluh darah yang membawa darah. Membawa darah kemana? Ada yang bisa menyambung? Membawa jantung. Ke Jantung. Ke jantung. Ya, dapat ada jawaban yang lain. Kita ambil 2 sampelnya. Ada lagi yang bisa menjawab? Oh iya ya. Coba dia jawab ya. Nah, kalau dari pertanyaan ibu kemudian dijawab, ada beberapa temannya yang menjawab. Nih ada 2 orang yang menjawab. Berarti ibu rasa semuanya sudah mengerti tentang sistem peredaran darah pada manusia, ya. Baik itu di pembuluh darah nadinya seperti apa, kemudian pembuluh darah baliknya seperti apa. Baik, yang kedua berarti kita berpasangan lagi. Nah, karena kita kondisinya sekarang dalam pandemi, ketika kita berinteraksi antara sesama, boleh kita pasang ada masing-masing. Silakan nama ibu pasang maskernya, walaupun kita tetap dalam keadaan berdiskusi ya, nak ya. Nah, tugasnya membuat satu gambar tentang peredaran darah ya. Sudah menuliskan atau menggambarkan sistem peredaran darah pada manusia dengan menuliskan keterangan di sampingnya. Boleh dicatat dulu pertanyaan ibu. Tulis. Silakan menggambar sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian tuliskan keterangan di samping gambarnya. Baik, paham nak? Paham ya tugasnya? Silakan ibu kasih waktu untuk mengerjakannya. Gambarnya boleh menggunakan warna dengan apa namanya, buku gambar ya. Nah, ya, buku gambar dengan menggunakan pewarna atau pensil pewarnanya. Silakan dimulai. Oke, baik. Ada yang sudah selesai tugasnya? Baik. Oke. Nah, sekarang karena sudah selesai, walaupun dalam keadaan berpasangan masih dalam satu tim masing-masing, semuanya tetap menghadap ke depan dulu. Menghadap ke depan, yang belakang menghadap ke depan. Berarti sudah didiskusikan apa yang tertulis ya, apa yang ibu berikan tadi sudah dijawab, kemudian sudah ada gambarnya. Berarti sudah siap untuk dipresentasikan ya nak. Presentasikan ke depan. Kita ambil beberapa kelompok perwakilan ya untuk di depan menjelaskan biar teman-teman yang lain tahu, oh ya seperti inilah sistem peredaran darah dan seperti inilah yang
siklusnya ini bagaimana? Jelaskan, bisa lihat. Teman-teman bisa lihat? Bisa? Bisa. Kan aku jelaskan peredaran darahnya. Nah, dibacakan aja dari paru-paru ke vena pulmonalis dan arteri pulmonalis dan vena pulmonalis ini ke serambi kiri. Nah, ke serambi kiri dia ke kiri dan masuk aorta dan masuk ke seluruh tubuh. Nih penjelasannya dari vena pulmonalis memutar kemari. Nah, masuk ke sini, nanti masuk ke dalam sini. Nah, kemudian naik ke atas sini. Ini ya, arteri masuk ke arteri, nanti balik lagi dia ke sini. Barulah dia nyebar ke seluruh tubuh manusia. Oke, baik, kasih tepuk tangan dulu. Masih semangat, nah? Masih semangat? Oke. Nanti kita minta satu lagi untuk menjelaskan ke depan ya. Ada yang minta dua perwakilan tadi, siapa ya? Aulia? Aulia, silakan Aulia berdua sama si Dedi. Setelah itu menuju ke arteri kiri, menuju vertikal kiri dan menuju ke peredaran darah besar. Peredaran darah besar vertikal kanan menuju vena kanan dan arterium kanan dan menuju arteri pulmonalis. Kelas 10. Kasih tangan dulu. Nah, duduk yang berpasangan tadi boleh kembali ke tempatnya, teman-teman. Jawaban dari teman-teman tadi bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa sistem peredaran darah itu adalah sangat penting bagi manusia. Karena apa? Karena peranan darah di dalam tubuh manusia adalah untuk karena sebagai apa?